Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua Bapak Ibu? Oke, pada kesempatan kali ini saya mencoba melakukan diseminasi Pesila tahap 2 BPGP Jatim tentang inovasi pengembangan sekolah untuk penguatan literasi dan numerasi. Baik Bapak Ibu, sebelum ke materi kita ice breaking dulu. Ketika saya menyebutkan selamat pagi, maka tentunya berapa? 1 kali. Selamat siang 2 kali. Selamat sore 3 kali. Selamat malam tidak usah tunggu. Oke Bapak Ibu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat siang. Oke, selamat sore, selamat pagi, selamat siang. Oke, ternyata masih konsentrasi ya Bapak Ibu, meskipun kegiatan ini dilaksanakan setelah jam pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama ya memantapkan tentang konsep literasi. Setelah Bapak Ibu berbagi sharing bersama, maka Bapak Ibu akan memahami konsep literasi dengan tepat sehingga dapat melaksanakan program literasi yang berdampak pada peningkatan kecakapan peserta didik secara signifikan. Kemudian yang kedua, selain itu dapat merefleksi dan mengoreksi pemahaman berdasarkan konsep literasi yang dipelajari. Ini tujuan diseminasi kali ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum ke materi kita bermain benar apa salah. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih benar apa salah. Apabila pernyataan ini benar dengan mengucapkan menyala bosku. Bila pernyataan salah tentang literasi, maka ucapkan ambiar. Bisa dicoba dulu ya. Kalau benar jawab apa? Oke, ketika salah ambiar. Oke, siap Bapak Ibu? Pernyataan pertama, literasi tidak hanya baca tulis. Menyala bosku. Kita cek ya. Ya, menyala bosku apa ambiar guys? Kita cek. Ya, benar ya. Ternyata literasi itu tidak hanya membaca dan menulis. Dalam pengertian sempit itu hanya membaca dan menulis, tetapi mengeja, membaca dengan fasih, dan keterampilan menulis yang mekanistis. Kemampuan membaca seseorang yaitu kemampuan memahami bacaan, menganalisis dan merefleksi, menunjukkan kecakapan literasinya. Demikian pula keterampilan untuk menyajikan gagasan secara struktur, analitis, kreatif, dan imajinatif. Jadi membaca adalah fondasi bagi meningkatkannya kecakapan berpikir seseorang secara sistematis. Jadi literasi itu tidak hanya fokus sama membaca dan menulis, tetapi mengasah berpikir kritis. Oke, pernyataan yang kedua. Teks untuk kegiatan membaca atau pembelajaran tidak hanya teks tulis saja. Menyala bosku. Oke, kita cek ya. Ya, jadi sekarang yang dimanfaatkan itu ya dan dijadikan bahan ajar dan media pembelajaran harus bersifat multimoda. Artinya yaitu menggunakan lebih dari satu moda. Misalkan ini tulis ya, cetak, visual, audio visual, gestural ataupun spasial. Nah ini ya, agar apa? Agar untuk mengoptimalkan si
stimulasi pemahaman dan kecerdasan majemuk siswa. Jadi tidak hanya buku saja, tetapi audio visual atau gerak yang bisa dijadikan bahan untuk literasi. Yuk, pernyataan yang ketiga. Program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja? Menyala, bosku. Ya, yang ambil siapa? Menyala, bosku. Kita cek ya. Ya, apa menyala, bosku? Jadi, pemilihan buku yang ramah senang sesuai kemampuan membaca siswa. Nah, ini atau buku berjenjang. Jadi, buku-buku yang mengandung inklusivitas artinya perlindungan, toleransi juga perlu digunakan untuk mengembangkan karakter siswa. Selain buku pelajaran, guru perlu menggunakan dari berbagai sumber. Jadi, intinya program membaca di sekolah harus apa? Harus menggunakan buku yang ramah senang. Oke. Pernyataan yang keempat. Anak yang lancar membaca pasti dapat memahami isi bacaan. Ambiar, guys. Kita buktikan. Oke, ini. Ya. Pemahaman isi bacaan terkait dengan mana kata, maksud, ujaran, atau kalimat, sedangkan kelancaran membaca berkaitan dengan pemahaman akan bentuk, arah, dan bunyi huruf. Nah, oleh karena itu, peserta didik perlu membangun pemahaman akan mana kata, ujaran sambil terus berlatih kelancaran membaca. Jadi, anak-anak yang lancar membaca belum tentu bisa memahami isi bacaan. Pernyataan yang kelima. Kegiatan atau pembelajaran membaca harus dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Ambiar, guys. Kita buktikan. Ya, pada dasarnya semua guru adalah guru membaca. Karena semua mata pelajaran menggunakan teks dalam berbagai bentuk. Ya, teks tidak hanya bersedia dalam bentuk teks tulis. Konsep teks modal seperti moda mengacu pada berbagai jenis teks. Semua guru mata pelajaran perlu tahu berbagai strategi memahami bacaan dan bagaimana ya melatihkannya pada siswa. Oke. Yang keenam, guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. Ambiar, guys. Pak Yogi menyala. Oke, yuk kita tentukan. Ya. Jadi, asesmen kemampuan membaca perlu dilakukan secara berkala. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi kesulitan membaca siswa. Ini ya. Kemudian, informasi tentang kebutuhan siswa dibutuhkan guru. Untuk apa? Untuk menentukan jenis pendampingan yang perlu dilakukan agar efektif dan tepat sasaran. Nah, asesmen ini fokus pada kemampuan membaca, berbeda dengan asesmen dalam pembelajaran. Jadi fokus asesmennya untuk apa? Untuk membaca. Pernyataan yang ketujuh. Guru tidak perlu memodelkan atau mengajari kegiatan membaca karena peserta didik yang terus berkaitan dengan mata pelajaran. Ya? Apa menyala bosku? Yuk, menyala bosku apa ya? Ya. Buku yang dibaca dalam kegiatan literasi harus berkaitan
Nah ini ya, masyarakat awam menganggap bahwa literasi hanya mencakup kegiatan membaca pasif dan menulis rangkaian huruf dan kata semata, ya kan? Sedangkan literasi, nah ini sejatinya literasi adalah serangkaian kompetensi untuk berpikir tentang teks dan menghubungkan teks dengan diri, teks lain dan dunia yang lebih luas. Jadi tidak hanya fokus pada membaca saja, tetapi ada informasi-informasi yang bisa diambil dan kita kaitkan dengan diri kita, dengan kehidupan nyata kita. Itu namanya literasi. Nah, kemudian yang kedua, kompetensi ini diperoleh dari serangkaian kegiatan yang meningkatkan kecakapan berpikir peserta didik tentang teks dengan pendampingan guru. Itu banyak poster yang nantinya bisa diambil informasi itu oleh anak-anak. Apakah di sini sudah kaya literasi? Mari kita bertanya bersama. Iya. Nah ini ya, Bapak Ibu, mari kita sepakati bahwa definisi dari literasi itu kompetensi peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia yang dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Jadi anak-anak itu tidak hanya membaca saja, tetapi dapat memahami literasi numerasi, literasi sains, literasi